Memang benar-benar gratis berarti ya. Berarti udah dikasih baju, dikasih celana, sepatu, kaos kaki, sabun-sabunnya sekalian dibayarin berarti. Oh, mohon maaf katanya tak pakaian dalamnya juga. Dikat nggak editor? Calon pendaftarnya tahun kakak berapa orang sih kak? 1000 orang. Sekitar 1.000 orang. Yang lulus di daerah berapa? 13? 13. Kita balik ke Kak Jogi nih. Kakak pernah nggak sih ikut les supaya masuk Akpol kak? Kalau untuk ikut les, saya nggak ikut les untuk tes akademik. Jadi belajar otodidak. Les privatnya datang ke rumah untuk guru psikologinya. Kalau untuk akademik, saya otodidak belajar buku soal-soal kumpulan soal ujian nasional, SBMPTN seperti itu. Wah luar biasa. Kalau Kak Asi les nggak kak? Kalau saya kurang lebih sama seperti Jogi ya. Untuk les saya nggak ada ngambil les di suatu tempat seperti itu, tapi saya panggil guru privat. Untuk akademiknya itu saya lebih mengandalkan pelajaran-pelajaran yang sudah saya dapat sewaktu SMA dan beberapa buku tambahan terkait soal ujian nasional dan SBMPTN itu jadi bahan acuan saya untuk belajar. Oh luar biasa. Tuh jadi teman-teman jangan ngerasa kecil hati karena ini banyak teman-teman ya kak ya, teman-teman murid tuh kadang suka insecure. Katanya harus les padahal sebenarnya nggak mesti ya kak ya. Ini ada 2 contoh langsung lulusan Akpol udah tingkat akhir mereka itu nggak les gitu. Oke, kita lanjut nih ke pertanyaan selanjutnya kak. Apa sih ini ke Kak Jogi dulu deh? Tips dan trik masuk Akpol itu apa sih kak? Selain belajar ya? Menurut saya kalau masuk ke Akpol itu intinya usaha. Kalau saya pribadi ya, karena kalau misalkan tips and trick setiap orang hampir sama, belajar dan berlatih seperti itu. Namun usaha tiap orang itu kan beda-beda. Ada dia yang belajarnya cuma 1 jam, ada yang belajarnya 2 jam, ada yang latihannya cuma singkat. Kalau saya pribadi lebih fokus ke usaha. Misal saya bagi pengalaman dikit, saya di Polda hampir saja nggak berangkat harusnya. Karena pada saat sebelum rankingan, sebelum tes Rikes 2, saya ranking 16 sebelum Rikes 2. Dan sebelum sudah Rikes 2, ternyata ada 4 orang yang gugur di atas ranking di atas saya. Dan saya puji Tuhan masuk ke ranking 12. Jadi kuota dari Sumut itu 13 orang. Seandainya yang 4 orang misalkan waktu Rikes 2 semuanya lulus, mungkin saya tidak bersempatan langsung berangkat ke pusat. Jadi intinya pada saat saya berkesempatan saat di Polda lolos, saya lebih berusaha lagi untuk persiapan tes pusat. Menurut saya seperti itu. Jadi kalau misalkan ditanya tips and trick, menurut saya itu usaha yang lebih. Intinya usaha yang lebih. Kalau misalkan belajar dan berlatih kan semua orang pasti sama aja, belajar melatih. Sekarang tinggal seberapa besar usaha kita untuk mendapatkan atau untuk menjalani tes ke akademi kepolisian seperti itu kak. Wah ini detail banget nih jawabannya. Terima kasih Kak Jogi. Lanjut nih ke Kak Asi nih. Kak, kesehatan juga kan merupakan salah satu aspek dalam ujian masuk Akpol nih ya. Ini adalah pertanyaan yang paling sering ditanya ini Kak. Varises dan juga gigi, apakah itu gigi berlubang atau mungkin behel ya, itu berpengaruh nggak sih Kak dalam hasil ujian gitu? Oke, untuk masalah kesehatan, mungkin yang pertama saya bahas masalah gigi. Kebetulan saya dan Jogi sewaktu SMA adalah seseorang yang memakai behel. Nah, kami lepas behel ketika sesaat sebelum dimulainya pendaftaran Akpol. Di situ kami udah lepas. Jadi yang memang krusial tuh pasti gigi juga. Ada yang bilang, bang kalau bolong 1 gimana, bolong 2 gimana gitu. Jadi ya kalau dari saya, gigi itu salah satu hal yang penting dan harus dirawat lah. Apa salahnya sih kita menggosok gigi 2 kali sehari, pagi dan malam, ngurangin makan permen, gula-gula gitu kan. Kan demi cita-cita juga. Nah lalu untuk varises ini nggak bisa dicegah kemunculannya. Karena ketika kita melakukan olahraga yang berat, itu pasti akan muncul. Namun saya juga kemarin ada kena di varises, ada namanya suntik varises. Nah untuk perlu rekan-rekan ketahuin, untuk suntik varises ini jangan dilakukan 3 bulan, 6 bulan, 2 bulan, 1 bulan sebelum tes. Jangan. Jadi misalnya kalau kita mau tes kesehatan, kita suntik varises itu saya sarankan 2 atau 1 minggu. Karena ketika kita suntik varises, kita suntik itu bukan untuk menghilangkan secara seluruhnya varisesnya enggak, tapi nanti suatu saat bisa timbul lagi. Jadi saran saya kalau mau suntik varises 1 sampai 2 minggu sebelum dimulainya ujian kesehatan. Begitu.
Oh ini makasih banget ya Kak Asia udah ngasih ini bukan cuma tips dan trik, ini bocoran gitu ya. Jadi teman-teman sekalian, kalian itu harus subscribe ya channel ini ya, luar biasa loh channel ini. Selanjutnya kita mau ke Kak Jogi nih Kak. Kakak dulu inget nggak hasil tesnya itu gimana gitu Kak? Diumumin tuh katanya ujian hasil setiap kali tes gitu. Nah Kak Jogi nih waktu ujian tuh gimana sih Kak hasilnya makanya bisa sampai lulus gitu? Mungkin kalau misalkan nilainya saya masih ingat semuanya ya. Kalau misalkan di daerah saya nyaris nggak lulus lagi pada saat Rikes 1. Jadi Rikes 1 itu ada nilai minimumnya. Nilai minimum itu 55. Saya nilai 56. Wow. Kenapa nilai Rikes saya rendah? Pada saat tes Rikes 1 sama kayak Siasi bilang tadi, gigi saya ketahuan lubang. Oh no. Ada yang kiri. Jadi pada saya udah nambal sekitar sebulan lalu, ternyata terlalu kejauhan. Namanya kegiatan sehari-hari misalkan makan daging yang dan lain-lainnya, jadi ketahuan berlubang. Nah itu yang buat saya nilai saya anjlok. Sama di bagian ada bekas luka. Ada bekas luka itu sebenarnya mungkin banyak nanya bekas luka itu maksimal berapa sentimeter seperti itu. Nah bekas luka di betis dan itu murah nilai juga. Jadi mungkin tidak dijelaskan detail kenapa bisa 56. Tapi menurut saya itu pada saat temuan, karena waktu Rikes itu kan kelihatan dokternya catat apa saja, saya ngelihat ada catatan bekas luka dan gigi berlubang seperti itu. Jadi nilai saya 56. Saya pertama udah down juga karena kan nilai minimum 55, gak mungkin berangkat ini. Soalnya nilainya cuma 1 di atas KKM. Tapi karena persentase nilai Rikes di Polda cuma 10%, maka saya fokus ke akademik sama psikologi seperti itu. Kalau untuk di psikologi, puji Tuhan saya nilai 82, tertinggi 83. Untuk akademik akumulasinya saya peringkat 11 sih kalau dibandingkan sama Asi. Mungkin ditanya Asi tadi beda jauh lah sama. Iya, Kasih peringkat 1 ya, dengar Kasih ya. Tadi dibilang peringkat 1. Tapi gini Kak, itu kan ada di peringkat-peringkat gitu ya. Calon pendaftarnya tahun kakak berapa orang sih Kak? 1.000 orang. 1.000 orang. Yang lulus di daerah berapa? 13? 13. Adik-adikku yang sedang menonton YouTube ini jangan langsung patah semangat ya. Memang 1.000 yang lulus cuma 13 itu kayak nominalnya agak gimana gitu ya. Cuman kita ada menjual buku. Ini nanti bukunya itu adalah isinya bagaimana cara untuk bisa lulus ke sekolah tinggi kedinasan. Jadi adik-adik sekalian itu udah dapat bocoran di buku-buku yang akan kita jual. Jadi kalian ngecek nih dalam bukunya apa, dibeli juga gitu. Karena tadi kakak ini berdua juga kan belajarnya tuh lewat buku katanya gitu. Oke adik-adik, jadi jangan langsung 1.000 orang yang lulus 13. Saya gimana gitu, karena ingat ya faktor laki itu juga ada nggak sih Kak faktor laki sebenarnya? Ada nggak Kak? Beruntung, kayaknya Kak Jogi lumayan beruntung karena katanya udah hampir gagal masih lulus, udah hampir gagal masih lulus. Faktor doa ibu kali masih ada itu ya Kak ya? Mungkin masih, tapi sedikit kemungkinan. Kalau misalkan faktor keberuntungan, ngandelin faktor keberuntungan sedikit lah. Sedikit ya, nggak apa-apa ya teman-teman, meskipun faktor keberuntungan sedikit itu masih jadi ditanya gitu, diperhitungkan gitu. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, mau nanya ke Kak Asi nih. Kak Asi nih kayaknya lebih kalem ya Kak ya? Lebih kalem kelihatannya ya. Mau nanya ini Kak, apa sih Kak motivasi terbesar Kakak untuk masuk Akpol gitu? Kenapa harus Akpol? Kenapa pilihannya Akpol? Segitu banyaknya universitas ya di Indonesia ini. Jadi kena panas gitu ya kan, item, terus habis itu capek, harus lari, tidur nggak teratur, kantong mata besar ya kan. Ini kenapa Kak? Kenapa memilih Akpol gitu? Untuk motivasinya sih, yang pertama tuh emang saya dari kecil tuh emang cita-cita dari polisi ya. Nah lalu motivasi kedua itu saya jujur dalam hati saya nggak mau kuliah. Emang saya nggak mau kuliah. Dengar senior kuliah ngejar dosen segala macam, segala macamnya. Nah lalu prospek saya tuh saya karena saya anak pertama, saya pengen setelah saya lulus sekolah saya nggak memberatkan orang tua saya. Jadi kalau misalnya kuliah saya hitung biayanya sekian lalu sekian biaya hidupnya belum lagi segala macamnya lah. Nah tapi kalau di Akpol ketika saya udah lulus ujian UN dari SMA, saya masuk Akpol itu benar-benar saya ditanggung sama negara, mulai dari baju dari atas kepala sampai ujung bawah kaki itu ditanggung sama negara, uang makan. Di samping itu kita dapat juga uang saku. Jadi dengan demikian ya emang saya satu nggak mau kuliah, dua saya mau mencari sesuatu hal yang pasti gitu loh. Bukan saya ngejudge mahasiswa yang sekarang nggak pasti, tapi
Ya kita lihat lah zaman corona sekarang kan agak susah nyari kerjaan. Bahkan ada S1 yang jadi tukang beca. Ya saya minta maaf bukan bermaksud ngejudge atau gimana, tapi saya berbicara sesuai dengan fakta. Jadi kalau kita masuk ke dinasan, memang katanya 4 tahun tuh hal yang paling berat, tapi 4 tahun untuk seumur hidup. Menurut saya demikian. Luar biasa untuk kasih. Ya, teman-teman kalau misalnya kalian, aduh aku nggak mau kuliah, masuk Akpol, oke? Untuk Kak Jogi nih, Kak Jogi motivasinya masuk Akpol apa? Sama nggak sama Kak Asih yang katanya nggak mau kuliah, nggak mau ngejar dosen kata Kak Asih tadi ya? Kalau saya pribadi, karena kami juga sekamar di asrama waktu SMA, jadi hampir sama-sama aja, motivasinya sama. Jadi kalau setiap sharing nggak enak kuliah kayak gitu sharing. Dan saya pun sama sih ya setiap malam kalau mau belajar ya kayak gitu, nggak usah kuliah, fokus akpol. Jadi saat kan sistem waktu kami itu untuk SNMPTN dia pakai kuota sekolah juga kan, jadi misalkan nggak seluruhnya dapat kuota untuk tes SNMPTN, jadi nggak semua ngasih nilai rapor. SMA saya dapat kuota 100 dan saya orang ke 100, dan saya bilang ini gimana sih, saya buat kemana nih SNMPTN-nya? Ya udah asal aja entah kemana. Nah saya buat ke salah satu SNM dan saya lulus, dan saat itu saya nggak daftar ulang sama sekali, dan mungkin fokus saya hanya tes akpol, dan saya buat surat pernyataan biar sekolahnya nggak ke blacklist kan, jadi saya buat surat pernyataan dan saya tolak SNMPTN-nya dan fokus ke akpol, hampir sama kayak sih. Fokusnya biar dapat langsung kerja dan kita bayar negara seperti itu. Dan saya juga kan anak pertama, hampir sama kayak saya juga, hampir sama lah motivasinya, nggak mau membebankan orang tua seperti itu. Luar biasa, ini ada emosional di dalam sini, nggak mau membebankan orang tua gitu ya. Ini memang benar-benar gratis berarti ya, berarti udah dikasih baju, dikasih celana, sepatu, kaos kaki, sabun-sabunnya sekalian dibayarin berarti. Oh, mohon maaf katanya pakaian dalamnya juga. Dikat nggak editor? Oh berarti semua kebutuhan itu dibayarin lah ya, udah dibayarin, ya, dikasih uang saku lagi gitu ya? Iya, semua sabun segala macam tiap bulan kita dapat seperti itu, semir, sepatu pembagian itu ada tiap semester dapat. Jadi bahkan baju kita lebih dari yang kita butuhkan gitu. Jadi di lemari berlebihan juga bajunya seperti itu. Teman-teman kalian yang biasanya mau check out Shopee aja mikir-mikir beli baju, masuklah Akpol karena baju kalian disediakan di situ gitu.